Halo guys, selamat berjumpa lagi. Hari ini Senin ya, tanggal 21 Agustus 2023. Di kesempatan ini seperti biasa gue mau sharing lagi aja tentang pencapaian portofolio gue sampai saat ini. Kebetulan juga karena hampir semua ya emiten yang ada di portofolio gue sudah merilis laporan keuangan di kuartal keduanya. Jadi nanti akan sekarang coba gue share untuk update perhitungan harga wajar dan target price-nya. Supaya nggak ketinggalan, silahkan ikutin terus ya. Oke, tapi sebelum lanjut gue mau share dulu ya untuk perubahan komposisi sektor-sektor yang ada di portofolio gue. Sebenarnya sih perubahannya nggak terlalu banyak ya. Sektor yang memimpin dengan komposisi terbesar saat ini masih dipegang oleh industri sebesar 38%. Kemudian diikuti oleh transportasi ya 31%, finansial 28%, dan yang terkecil ya di sini ada energi sebesar 2,29%. Dan berikut adalah tabel ya yang menggambarkan floating profit dari berbagai sektor yang gue pegang saat ini. Terlihat ya untuk floating profit terbesar saat ini masih dipimpin oleh finansial, yaitu sektor yang sudah cukup lama gue pegang ya, dan kebetulan komposisi dana yang gue investasikan kemarin itu cukup lumayan ya, sehingga mempunyai kontribusi yang besar dalam mendongkrak kinerja portofolio gue sampai saat ini. Kemudian floating profit selanjutnya disusul oleh energi, industri, dan transportasi. Oke, dan berikut adalah rekap pertumbuhan dananya. Jadi setelah sekitar 10 bulanan ya, gue melakukan investasi, yaitu sejak sekitar awal Oktober tahun lalu. Dari dana yang gue gunakan sebagai modal ya, yaitu sebesar 670 juta rupiah. Kini dananya sudah tumbuh ya, menjadi sekitar 819 juta rupiah. Yang artinya di situ ada floating profit sekitar 149 juta rupiah. Yang kalau dipresentasikan sebesar 22%. Dan berikut adalah grafik pertumbuhannya. Oke, sekarang kita langsung aja ya intip saham-saham yang ada di portofolio gua. Ya, jadi beginilah ya kondisi saham-saham yang ada di portofolio ajaib gua. Buat teman-teman yang sudah nonton video gua sebelumnya mungkin juga bisa melihat ya, di sini ada beberapa perbedaan di mana ada beberapa saham yang lumayan ya untuk naikkan floating profitnya. Ya seperti di sini ya ada BNGA yang kalau kita bandingkan dari bulan lalu itu kan baru di kisaran 34% ya untuk floating profitnya. Tapi sekarang udah mencapai ke 45%, dan bahkan tuh sempat ke 51% ya untuk floating profitnya ya. Juga BMRI ya, BMRI juga sama, itu kalau kita bandingkan di bulan lalu itu baru 10%, sekarang udah meningkat jauh ya, sampai ke 19%, dan bahkan sempat ke 21%. Dan sekarang nih posisinya ada di atas BBRI nih ya, padahal dia sebelumnya ada di bawah BBRI ya, sekarang sudah menyusul di atas BBRI ya. Mungkin karena ini ya alasannya ya, BMRI sudah merilis laporan keuangannya, sementara ini BBRI belum ya sampai saat ini ya. Gue sendiri belum dapat infonya kapan BBRI akan merilis laporan keuangannya ya. Jadi mungkin gara-gara itu ya, kebanyakan investor masih wait and see ya untuk bisa mengambil action terhadap saham BBRI. Kemudian juga nih ada ITMG ya, lumayan juga ya untuk kenaikannya. Sebelumnya tuh kalau di bulan lalu 5% atau 4% ya, 4-5% ya. Sekarang udah ke 16% nih untuk ITMG. Nah, yang lumayan sekali penurunannya ini ASI ya, ASI ya. Jadi ASI itu kalau kita bandingkan di bulan lalu itu sekitar 16% ya. Sekarang menurun jauh sampai menyentuh hampir ke 11% nih. Nanti coba kita akan bahas ya untuk ASI ini, kayaknya cukup mengkhawatirkan juga ya untuk ASI. Terus ini ya yang paling besar sebenarnya nih ada saham UNTR ya. Teman-teman kalau ingat nih, saham UNTR ini saham yang paling bawah ya. Jadi saham paling bawah karena dia tuh floating profitnya malah minus ya, sampai ke 5 juta kalau nggak salah nominalnya. Bahkan kalau secara historis dia pernah sampai ke minus 18 juta. Tapi karena gue masih punya keyakinan ya untuk UNTR ini bisa menunjukkan kinerja yang bagus ya, masih gue tahan ya. Bahkan sempat tambahin, dan syukurnya nih udah naik nih sekarang ya, dari awalnya minus sekarang malah jadi positif ya. Jadi UNTR ini salah satu saham yang lumayan memberikan kontribusi di portofolio gue di bulan-bulan ini ya. Dari awalnya minus sekarang malah jadi positif ya. Dan bahkan tuh sempat menyentuh ke 20 juta ya, 20 juta ya.
Jadi secara overall nih untuk portofolio gue ini bukan performa terbaiknya ya. Justru tuh yang terbaiknya itu ada di sekitaran seminggu lalu ya. Jadi banyak saham-saham yang mencapai ATH-nya. Tapi karena niatnya mau share ya, jadi gue share aja apa adanya ya. Kebetulan juga baru hari ini nih gue sempat bisa share lagi. Dan kemudian ini ada TPM ya. TPM juga sempat turun sedikit ya. Karena TPMA tuh pernah mencapai ke 13% ya, tapi sekarang ini malah cenderung turun nih TPMA. Padahal laporan keuangannya bagus ya. Kalau kita lihat overall tuh masih oke laporan keuangan. Nanti kita akan bahas ya untuk target price dan harga wajarnya. Dan kemudian ini ada satu saham baru ya, saham baru dari sektor transportasi ya, WH ya. Dan ini baru 1 minggu gue pegang dan sempat sampai tinggi ya, sampai ke 11% ya. Tapi gue dimin aja, berharap masih bisa stay, tapi ternyata harganya malah dibawa turun lagi, bahkan minus sekarang. Ya banyak sih yang bilang saham ini saham gorengan, tapi kalau gue ngeliat sih saham ini harus punya fundamental yang masih oke dan masih punya prospek yang bisa diharapkan ya, makanya gue masuk. Tapi ternyata naiknya cuma sebentar dan akhirnya bawa turun lagi. Nanti kita akan bahas ya untuk saham ini ya. Oke, sekarang kita coba bahas ya dari saham yang paling atas nih ya. Di sini ada BNGA dengan floating profit tertingginya ya. Dan BNGA ini adalah salah satu saham dari sektor finansial ya, industri perbankan ya. Dan kenapa gue tertarik di industri perbankan ya, karena secara historis yang sama-sama kita tahu ya, untuk industri perbankan itu kan selalu tumbuh ya kinerjanya dari tahun ke tahun ya. Dan khususnya di tahun ini harusnya banyak sekali faktor yang akan mendorong kinerja mereka bisa lebih bagus lagi ya, seperti meningkatnya suku bunga bank, lalu inflasi Indonesia yang cenderung menurun, terus ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat ya. Ya, jadi gue memprediksikan dan sangat berharap industri perbankan bisa mempunyai pertumbuhan yang lebih pesat lagi ya, khususnya di tahun ini. Dan ini terbukti dari laporan kinerja kuartal kedua yang kemarin dirilis oleh BNGA, masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus ya. Dan kebetulan market juga langsung merespon dengan positif, sehingga harga sahamnya melanjutkan lagi ya kenaikannya ya. Oke, sekarang bagaimana dengan prediksi nilai wajar dan target price dari saham BNGA ya. Jadi setelah saham BNGA merilis laporan kuartal keduanya, kayaknya kita perlu menghitung ulang berapa sih kira-kira target price saham BNGA sampai nanti di akhir periode atau di kuartal keempat ya. Dan di sini gue sudah menyalin data dari RTA ya, untuk kita bisa gampang memantau dan menganalisa pertumbuhan EPS saham BNGA dari kuartal ke kuartal ataupun dari tahun sebelumnya. Dan di sini terlihat ya untuk EPS BNGA itu masih bertumbuh ya, kalau kita lihat dari kuartal ke kuartal ataupun dari tahun sebelumnya nih. Walaupun dari kuartal sebelumnya itu nggak terlalu tinggi ya untuk pertumbuhannya, tapi ini udah cukup bagus ya kalau untuk hitungan pertumbuhan kuartal ya. Sementara kalau kita bandingkan dari tahun sebelumnya nih, terdapat pertumbuhan yang lumayan bagus ya. Ini pertumbuhannya sekitar 21,71%. Nah, dengan data yang tersedia ini kita harus bisa memprediksikan ya, berapa kira-kira prediksi dari EPS final BNGA di akhir periode nanti ya. Karena untuk bisa menghitung target price atau harga wajar dari sebuah saham, yang pertama-tama kita mesti lakukan itu adalah kita mesti bisa memprediksikan berapa kira-kira EPS final dari saham tersebut gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya kita punya 3 pilihan metode ya yang bisa kita gunakan untuk memprediksi berapa kira-kira EPS final dari BNGA. Metode pertama yaitu secara annualized ya. Kalau annualized itu kan gampang ya, kita tinggal mengalihkan data EPS yang ada dengan 2 gitu. Jadi 63 ditambah 66 dikali 2 nanti ditemukan ya angka 257. Sementara kalau dengan cara TTM, kita tinggal menjumlahkan data EPS yang ada di tahun 2023 dengan kuartal ketiga dan kuartal keempat di tahun sebelumnya ya, tahun 2022 ya. Nah, ditemukanlah ya angka 229. Dan sementara kalau ini ada opsi berikutnya, kalau kita mau menggunakan proyeksi pertumbuhan EPS BNGA saat ini ya. Jadi pertumbuhan BNGA saat ini kan kita lihat nih, kalau dari tahun ke tahun ini didapatkan angka 21,71% ya. Jadi kita tinggal mengalihkan nilai pertumbuhan ini dengan EPS final di tahun sebelumnya nih. Jadi ketika 201 dikali 21% nanti ditemukan ya angka 245.
Nah, di sini nanti kita udah punya beberapa pilihan ya, beberapa pilihan yang bisa kita pakai sebagai prediksi dari EPS final BNGA nih. Tergantung sekarang mana nih kira-kira yang paling cocok bisa kita pakai di saham BNGA ini. Dan kalau gue pribadi sih untuk saham-saham bank sampai saat ini gue masih optimis memakai cara annualize ya. Karena seperti yang kita tahu beberapa faktor yang menguntungkan untuk kinerja bank di tahun ini harusnya ini sangat masuk akal ya. Cara annualize ini bisa kita pakai sebagai prediksi EPS final BNGA di tahun ini. Karena kan prediksi secara annual harusnya masuk akal ya untuk bisa dicapai BNGA, di mana BNGA hanya cukup mengulang kesuksesan mereka di kuartal 1 dan kuartal 2 ya. Di mana di kuartal 3 dan kuartal 4 mereka hanya cukup mendapatkan angka EPS ya 63 dan 66 lagi ya, dan gue pikir itu harusnya masuk akal ya. Apalagi kalau kita melihat ke tahun sebelumnya itu pernah terjadi juga ya, di mana ini kuartal 1 dan kuartal 2-nya hampir mirip ya dengan kuartal 3 dan kuartal 4-nya ya. Walaupun ada sedikit penurunan ya. Nah, maka dari itu kita juga bisa ya untuk cari amannya dari angka 257 ini sebagai perhitungan secara annualized. Kita bulatkan dan kita turunin sedikit ya supaya ini sebagai margin of safety-nya aja. Jadi dari 257 ini kita turunkan menjadi 250 ya, dan angka 250 itu kita tetapkan sebagai prediksi EPS final BNGA di akhir periode 2024 ini. Oke, setelah kita tentukan ya untuk prediksi EPS final BNGA ada di angka 250 dan ditemukan ya untuk target price BNGA itu ada di kisaran 1781. Nah, ini mas sebenarnya cuma ini ya hasil perhitungan ya, dan seharusnya mungkin angkanya dibulatkan ya, jadi ada di kisaran 1800 ya. Jadi untuk target price BNGA itu ada di 1800 dan fair price-nya itu ada di angka 1600 ya. Bagaimana sih cara gue menghitung harga wajar suatu saham? Sebenarnya sih cara yang bisa kita pakai itu banyak ya. Seperti ada cara menggunakan price earning ratio atau price book value, atau juga ada lagi price earning growth ya. Tapi cara yang gue gunakan ini sebenarnya sederhana ya. Jadi cara yang gue gunakan ini adalah pendekatan dari dividen. Dan gue sendiri pun nggak tahu ya, perhitungan ini mungkin sudah ada namanya di luar ya, tapi gue sendiri menemukan cara ini ya dengan logika aja gitu ya. Dan gue pikir cara ini masuk akal ya, dimana kita cuma cukup melihat ke history berapa sih kira-kira dividen yield yang diharapkan investor ketika masuk ke saham ini gitu ya. Jadi kalau gue lihat di history dan gue hitung secara rata-rata nih, kayaknya dividen yield BNG itu selalu dia ada di kisaran 8%. Nah, dengan 8% itu artinya kita tinggal menghitung balik ya. Kira-kira berapa sih harga saham BNGA seharusnya supaya nanti dividen yieldnya 8% dengan EPS yang diprediksikan sekian gitu, dan dalam hal ini kan 250 ya. Nah, kalau kita balik dengan rumus nanti ditemukan ya angka 1781 ya sebagai target price-nya. Ya, sesimpel itu aja ya. Dan gue pikir nih cara ini cukup masuk akal dan ini ya cukup akurat ya. Ya, tapi kembali lagi ya, semua ini tergantung berapa akuratnya kita bisa memprediksikan EPS final dari suatu saham ya. Jadi di sini ada 3 variabel yang penting ya: prediksi EPS final, dividen rata-rata, dan DPR rata-rata ya. Jadi kalau angka-angka itu akurat, harusnya nanti perhitungan kita makin akurat ya. Ya itu sih menurut pendapat gue, dan itu cara yang sering gue pakai terhadap saham-saham yang ada di portofolio gue ya. Oke, paling itu aja untuk saham BNGA. Untuk perkiraan target price-nya ada di kisaran 1800 ya. Walaupun tetap ya nggak menutup kemungkinan saham BNGA ini bisa dihargai lebih mahal lagi ya, seperti Bank Mandiri, seperti saham BBCA ataupun BBRI gitu ya. Dimana orang-orang itu rela ya masuk ke saham itu dengan mendapatkan dividen yield yang lebih kecil gitu ya. Jadi bisa aja ya ketika banyak orang yang beranggapan BNGA ini punya prospek yang bagus, jadi dia membeli harga yang lebih mahal pun nggak masalah gitu, walaupun dengan konsekuensi dapat dividen yieldnya akan jadi lebih kecil. Nah, pertanyaannya kan apakah banyak orang ya akan berpandangan seperti itu ya. Tapi bagaimanapun itu bisa aja terjadi ya. Tapi kalau secara histori dan perhitungan, harusnya untuk harga wajarnya ada di kisaran ini. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum mempunyai saham BNGA,
dan bermaksud ingin membelinya untuk mendapatkan capital gain dalam waktu yang singkat nih agar lebih berhati-hati ya, karena secara perhitungan nih harusnya potensi upside-nya nih tinggal sedikit lagi ya, cuma tersisa 4,47% untuk sampai ke harga ke target price-nya ya. Ya, tapi berbeda lagi ya kalau memang membeli saham ini tujuannya untuk investasi jangka panjang. Artinya kan kalau memang tujuannya untuk investasi, membeli di harga berapapun tuh harusnya sih sah-sah aja ya. Selama kita masih punya keyakinan dan pandangan kalau perusahaan ini masih bisa terus bertumbuh. Ya kan nanti kan harga sahamnya juga akan ikutan naik ya seiring dengan pertumbuhan perusahaannya. Ya, sekali lagi paling cuma membutuhkan waktu yang lebih panjang. Oke, paling itu aja sekali lagi untuk BNGA, target price-nya tuh ada di kisaran 1.800 ya. Walaupun tetap nggak menutup kemungkinan bisa dibuat mahal lagi ya. Dan mungkin itu juga ya alasannya kenapa kemarin sempat ketika dia mencapai 1.815 itu harganya udah mulai berat naik dan akhirnya turun lagi ya. Kalau bener artinya nih perhitungan dengan cara ini tuh cocok ya untuk diaplikasikan ke saham BNGA. Oke, dan ternyata lama juga ya bahas satu saham ya. Jadi dari tadi yang baru kebahas cuma saham BNGA, padahal masih ada 10-an kali ya saham di portofolio yang juga mau gue bahas. Ya tapi karena terbatasnya waktu, kayaknya gue harus minta maaf ya. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu aja. Tapi nanti akan coba gue usahakan ya secepatnya untuk buat video lanjutannya yang membahas prospek dan target price dari saham-saham lain yang ada di portofolio gue. Tapi setidaknya mudah-mudahan ya dari video ini buat teman-teman ya yang khususnya baru di dunia saham jadi punya gambaran ya bagaimana cara menghitung harga wajar saham supaya kalian tidak membeli saham dengan harga yang kemahalan ya. Ya, paling itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat yang suka jangan lupa ya untuk like dan subscribe biar bisa mendukung channel ini makin berkembang dan gue jadi makin semangat ya untuk bikin video lainnya. Itu aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi ya di video selanjutnya. Thank you.